Di awal film, terlihat seorang anak yang bernama Evan. Ia hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Andrea dengan status profesi sebagai perawat rumah sakit. Ketika ibunya mengantar Evan ke sekolah, ia mendapatkan laporan dari seorang guru kalau Evan memiliki keanehan di mana anak kecil seperti Evan bisa menggambar adegan sadis pada tugasnya. Dan anehnya lagi, Evan tidak mengingat apa yang ia lakukan setelah itu. Hingga pada akhirnya, Andrea berinisiatif membawa Evan ke tempat psikiater. Tapi sang dokter mengatakan tidak ada masalah pada otak Evan. Di sini, Andrea ketakutan kalau anaknya Evan memiliki kesamaan pada ayahnya yang suka bersikap aneh dan lupa apa yang dilakukannya. Tapi dokter menyarankan alangkah lebih baiknya Evan selalu membuat tulisan setiap apa yang ia akan lakukan. Semenjak itu, kini Evan selalu menulis seperti apa yang dokter sarankan untuknya. Di rumah orang tua teman dekat Evan, di sini ibunya menitipkan Evan agar tetap bisa bermain dengan teman-temannya. Sosok ayah ini bernama Georgie. Terlihat temannya bernama Kaylex dan abangnya yang bernama Tommy. Di sini Georgie mengajak Evan untuk melakukan sebuah permainan dalam rekaman video. Setelah selesai, Evan tak menyadari apa yang barusan ia lakukan. Terlihat ia bersama Kaylex dalam kondisi sudah tidak berbusana. Terlihat Tommy sangat marah dengan apa yang ia saksikan di depan matanya. Keesokannya, Andre yang sudah mulai resah, ia mencoba membawa Evan ke rumah sakit untuk menjenguki ayahnya yang saat ini terkena penyakit gangguan jiwa. Di rumah sakit jiwa, tibalah sosok Jason, ayah kandung Evan, tampak senang di antara keduanya. Setelah beberapa saat, Jason malah mencekik Evan. Beberapa petugas berusaha untuk menghentikannya hingga membuat Jason pun terbunuh. Seperti biasa, Evan tak mengingat apa yang terjadi padanya. Kini masuk 6 tahun kemudian, di dalam gudang, Tommy mengajak Evan, Kayleigh, dan Lenny untuk membakar sebuah petasan. Di sini Tommy memaksa Lenny untuk memasukkan petasan ke dalam kotak pos di salah satu rumah warga. Tapi untuk mencegah petasan meledak lebih cepat, Evan menancapkan sumbunya pada sisa rokoknya yang masih menyala dengan maksud untuk memperlambat ledakannya. Setelah selesai, terlihat Lenny dalam kondisi shock. Sedangkan Evan lupa dengan apa yang baru saja ia lakukan. Lenny yang sudah dapat diberikan pertolongan ke dalam ambulans, Andrea datang dan memarahi anaknya. Ia meminta Evan untuk mengakui apa yang baru saja terjadi. Tapi Evan juga bingung, ia benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi padanya. Di gedung bioskop, terlihat Kayleigh masih dalam kondisi traumanya. Evan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ledakan kotak surat tersebut. Tapi Tommy malah mengancamnya agar tidak menyinggung masalah itu lagi. Keesokan harinya, Evan dan Kayleigh melihat Lenny sudah pulang dari rumah sakit. Mereka datang dan mengajak Lenny untuk keluar bermain bersama kembali. Lenny yang masih tampak trauma, tapi dengan rayuan Evan, akhirnya ia pun mengikutinya. Setelah keluar, mereka mencium bau asap dan langsung bergegas mendatanginya. Terlihat Tommy sedang berusaha membakar anjing milik Evan. Ketika mereka mencoba menghentikan Tommy, satu pukulan balok besar malah menghantam adiknya Kayleigh. Evan yang masih tetap berusaha menghentikan perilaku Tommy, tapi satu pukulan malah membuatnya pingsan. Setelah sadar, sayangnya anjingnya sudah hangus dalam kondisi terbakar. Andre yang sudah tidak bisa menahan sabarnya, kini ia memutuskan untuk segera pindah rumah agar bisa menjauhkan Evan dari teman-temannya. Tampak raut kesedihan dari wajah Kayleigh yang belum siap kepergian sahabatnya, tapi Evan berjanji akan kembali untuk dirinya nanti. Kini masuk 7 tahun kemudian, di mana Evan sudah memasuki bangku kuliah dengan jurusan psikologi. Dan Evan sudah tidak pernah kehilangan kesadarannya kembali seperti masa kecilnya. Di sini Evan ngekos bersama temannya, kita sebut saja ia Kentung. Malamnya, Evan membawa seorang wanita ke dalam kos-kosannya. Si wanita tersebut mencari koleksi majalah porno yang biasa disimpan laki-laki di bawah kasur. Tapi yang ditemukan malah buku jurnal catatan masa kecil Evan. Sebelum memulai sesuatu yang lebih jauh, si wanita dengan basa-basinya meminta Evan membacakan salah satu catatan masa kecilnya.
Bait pertama terlihat biasa-biasa saja. Hingga bait kedua, Evan perlahan mulai mengingat kembali kejadian di masa anjingnya dibakar oleh Tommy. Semakin dalam ia mengamatinya, kini Evan tenggelam ke dalam masa kecilnya. Sebelum Evan dipukul oleh Tommy, ia terpleset dan Tommy menghantamnya dengan balok yang lebih besar. Lenny yang berusaha melepaskan anjing tersebut, tapi Tommy mengancamnya, "Jatuhkan, atau aku gorok leher ibumu di saat ia tertidur." Hingga Evan tersadar kembali. Ia berpikir kalau dirinya pingsan dan bermimpi ke masa kecilnya. Dengan kenangan semua itu membuat dirinya kembali penasaran dan menuju ke kampung halaman masa kecilnya. Setiba Evan di rumah Lenny, namun sayang tak ada raut wajah kebahagiaan nostalgia pada Lenny, melainkan seperti seseorang yang memiliki trauma psikologis pada kejiwaannya. Perlahan-lahan Evan menanyakan apa yang terjadi secara detailnya di saat Tommy membakar anjingnya. Pertanyaan tersebut membuat raut wajah Lenny semakin tertekan, hingga ia melontarkan kata-kata amarahnya. Capital C, your mother's still in your sleep. Evan yang kaget karena apa yang dikatakan Lenny tampak sama dengan mimpinya. Kembali Evan ke dalam kosannya. Ia penasaran untuk memulai kembali membaca jurnalnya di saat terakhir kali bermain petasan. Hingga perlahan tenggelam dan kembali Evan di mana saat terakhir kali ia menutupi telinga Kayleigh. Saat itu petasan di dalam kotak surat tampak lama tidak meledak. Hingga mobil merah pemilik rumah pun datang. Tanpa sadar kalau puntungan rokok milik Evan yang menempel di bajunya malah membuat perutnya terluka. Terlihat seorang ibu-ibu sambil menggendong anak bayinya. Ia datang ingin memeriksa kotak surat tersebut. Hingga tangan bayi yang menempel dan kotak itu pun meledak. Kembali Evan saat ini yang sudah tersadar. Bedanya kali ini ia terbangun dengan luka bakar di perutnya. Di dalam resto, di mana Evan menemui ibunya, Evan menanyakan di saat ayahnya masih sekolah, apakah ayahnya selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Ibunya mengatakan kalau ayah Evan selalu mendapatkan nilai yang memuaskan, meskipun ibunya tak pernah melihatnya memegang buku untuk belajar. Di luar resto, tampak kenangan pahit itu membuat Andrea semakin cemas sambil ngudut sebatang rokok. Ia bercerita, sebelum Evan lahir, kalau dirinya pernah hamil 2 kali tapi keduanya mengalami keguguran di dalam kandungan. Ia mengaku ketika ibunya berhasil melahirkan Evan, baginya Evan seperti bayi ajaib yang hadir untuk dirinya. Di perjalanan menuju kampung halaman kecilnya, setelah mendapatkan alamat Kayleigh bekerja, setelah beberapa kata sapa hangat, Evan juga menanyakan gimana kabar abangnya Tommy. Kayleigh mengatakan setelah membakar anjing Evan, Tommy ditangkap di tempat penahanan remaja, tapi saat ini sudah terbebas dari kasusnya. Dan setelah 15 tahun, Kayleigh memutuskan untuk tidak tinggal bersama ayahnya lagi. Evan juga mengungkapkan tujuannya datang menemui Kayleigh. Saat ini ia mulai suka teringat kenangan masa kecilnya, di mana kejadian saat itu ia suka mendadak lupa. Evan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di saat ayah Kayleigh membuat rekaman video di masa kecilnya. Tapi Kayleigh mendadak sensitif karena ia sudah berusaha melupakan kejadian kelam tersebut. Ia mengira Evan datang untuk mengunjunginya, tapi kenyataannya melainkan hanya beberapa pertanyaan omong kosong yang ia dengar. Ia juga menyesal karena Evan pernah berjanji akan menemuinya, tapi kenyataannya semuanya hanyalah omong kosong. Fuck you, Evan. Why'd you just leave me here to rot? Keesokan harinya, setelah pulang dari kampus, ia mendapat pesan dari teleponnya. Pesan tersebut dari Tommy yang mencaci maki Evan. Apa yang Evan lakukan terhadap adiknya hingga membuat Kayleigh memutuskan untuk bunuh diri. Di pemakaman Kayleigh, Evan sambil menjatuhkan selembar kertas atas janjinya pada Kayleigh di mana ia akan kembali untuknya. Kembali di kosan, Evan sambil berteori kenapa ia bisa mendapatkan bekas luka di perutnya setelah ia membaca jurnalnya. Mungkin sebenarnya ayahnya tidaklah gila seperti yang dikatakan orang pada umumnya. Ia berpikir mungkin sebenarnya apa yang terjadi setelah ia membaca jurnalnya adalah kejadian yang nyata dan bisa membawa dampak ke dunianya saat ini.
Perlahan-lahan Evan mulai membaca jurnalnya di mana saat Georgie mengajaknya membuat rekaman video. Kini Evan memasuki perjalanan waktu ke masa kecilnya. Bedanya di sini ia menyadari atas tindakannya dan mempunyai tujuan untuk kembali di momen ini. Ketika Georgie meminta mereka melepaskan pakaiannya, tapi Evan meminta Kayleigh segera menutup telinganya. Evan menanyakan, berapa lama lagi kau akan memulai rekamannya? Georgie mengatakan sudah saatnya dimulai untuk memainkan adegan filmnya. Tapi Evan dengan tegas mengatakan, jawabannya salah keparat. Setelah 30 detik berikutnya, kau akan membuat trauma pada Kayleigh selamanya, di mana ia adalah darah dagingmu sendiri. Kemudian kau membuat anakmu yang cantik ini menjadi cangkang yang kosong hingga dewasa. Semua itu terjadi atas pengkhianatan ayahnya sendiri. Ia memiliki perilaku pedofil. Pada akhirnya, Kayleigh memilih mati bunuh diri bersama traumanya. Menurutmu, apa itu terlihat bagus untuk anak yang selalu memanggilmu ayah? Jika kau ingin mendisiplinkan anak, maka uruslah Tommy itu yang memiliki perilaku seperti anjing yang sadis. Lagi-lagi di sini Tommy tampak marah. Bedanya kali ini ia dendam dengan ucapan Evan yang mengompori ayahnya. Hingga kembali Evan saat ini ia terbangun di tempat yang berbeda. Kini memori otaknya bertambah seketika berubah secara paksa. Setelah selesai, ia kaget kalau ternyata ia tidur bersama Kayleigh. Ia bingung bagaimana semuanya bisa mendadak berubah, begitu juga Kayleigh yang ternyata bisa hidup kembali. Saat ini Kayleigh sebagai mahasiswi seperti remaja pada umumnya dan Evan sebagai pacarnya yang tidur di kamar asramanya. Di taman asrama kampus, Evan dengan hati-hati menanyakan tentang kamera yang dimiliki ayah Kayleigh. Kayleigh yang bingung kenapa Evan menanyakan pertanyaan bodoh yang tidak berarti apa-apa baginya. Ia pun mengajak Evan untuk bertemu kembali nanti malam. Di dalam resto di mana Evan mengajak kencan Kayleigh untuk makan malam romantis bersamanya. Tapi tiba-tiba teman kampusnya datang dengan mengatakan kalau mobil Evan telah dihancurkan oleh seseorang. Terlihat juga jejak kalung anjing pada spion mobil milik Evan. Di dalam kamar, Evan dan Kayleigh yang sudah menyadari kalau perbuatan tersebut berasal dari Tommy yang tidak menyukai kedekatan mereka berdua. Hingga Evan berinisiatif untuk membawa spray gas air mata. Kayleigh berusaha untuk mencegahnya. Baginya hal yang wajar kalau Tommy memiliki kenakalan di luar batas. Karena selama ini ayahnya tak pernah menyentuh dirinya dan selalu melampiaskan semuanya pada Tommy. Di taman di mana mereka sembari mengumpat untuk menghindari Tommy. Tapi sayangnya Tommy sudah tepat berada di hadapan mereka.